saya akan sampaikan adalah mengenai membangun industri penerbangan yang berorientasi masa depan. Insya Allah semua rencana berorientasinya ke depan, tidak ada yang ke belakang. Baik, slide pertama silakan. Silakan. Jadi industri penerbangan ini saya sedikit mengulang karena apa yang tadi disampaikan Pak Cepi sebetulnya sudah mengisi sebagian dari apa yang saya sampaikan, adalah yaitu mengenai karakteristik dari industri penerbangan, dan ini sedikit saya ulangi, dan setelah itu kita masuk ke bagaimana upaya kita untuk membangun industri penerbangan ini secara menyeluruh. Jadi industri penerbangan ini merupakan satu ekosistem multidisiplin yang kompleks, mensyaratkan keselamatan penerbangan dalam seluruh lini bisnis dan proses. Ini semua merupakan rangkaian upaya melaksanakan transportasi udara yang aman, efisien, berkelanjutan, dan satu sama lain saling berkaitan dan saling mengisi. Ini melibatkan berbagai macam bidang usaha, antara lain industri pesawat, angkutan udara, bandara, navigasi udara, perawatan, baik ini dalam sektor sipil maupun militer. Ini diatur oleh organisasi internasional ICAO melalui panduan yang dituangkan di dalam Aneks 1 sampai Aneks 19. Ini ada kesalahan. Jadi ini semua satu regulasi yang juga merupakan satu pagar-pagar yang harus kita isi di dalam membuat aktiviti kita ini sustainable. Intinya adalah disiplin menegakkan keselamatan penerbangan dan membuat upaya bisnisnya ini selalu berkesinambungan. Penerbangan sipil tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi satu negara. Salah satu ukuran tingkat ekonomi adalah banyaknya pengguna air transportasi udara. Transportasi udara kita ketahui mendorong bisnis, turis, dan kargo. Ini penggerak utama di semua negara. Lanjut. Ini adalah bentuk sederhana dari ekosistemnya. Ada mulai dari industri pesawat terbang, angkutan udara, air navigation, dan seterusnya sampai pendidikan dan pelatihan dan R&D. Ini semua diatur di dalam satu regulasi. Regulasi kita adalah CASR. Dan ini turunan dari ICAO SAR. Industri penerbangan memberikan manfaat konektiviti, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, daya saing, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Cirinya adalah padat teknologi, padat modal, padat proses, padat regulasi, padat karya, dan khususnya ini highly skilled labor, dan multiplier efeknya sangat besar. Itulah sebabnya banyak negara itu menjadikan aerospace industry ini sebagai ujung tombak dari upaya mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Kita skip aja, mungkin bisa dibaca nanti. Nah, ini adalah urutannya mulai dari Chicago Convention, ICAO, ada contracting state, sekarang ada 193, ada standard and recommended practice, kemudian peraturan keselamatan udara. ICAO sendiri ada agenda-agenda yaitu safety, air navigation capability, efficiency, security and facilitation, economic development of air support, dan environment protection. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang dibuat oleh ICAO di dalam membuat semua ini sustainable.
Lanjut. Nah, dari sisi lapangan pekerjaan dan manfaat ekonomi itu sangat besar. Jadi kalau di Asia Pasifik itu ada sekitar hampir 30 juta lapangan pekerjaan, 626 billion US dollar sebagai penambah untuk GDP negara-negara tersebut. Ini yang seharusnya kita lihat sebagai satu tantangan untuk kita melakukan kolaborasi antar sektor di Indonesia untuk memaksimalkan kedua hal ini. Lanjut. Kita melihat contoh di negara lain, itu ada negara secara wilayah kecil, tetapi mereka mempunyai satu strategi yang sangat tajam di dalam aerospace industrinya, yaitu menjadi pelaku utama di dalam maintenance repair overhaul, dan kemudian dia menjadi area untuk investasi direct investment luar untuk membangun satu hub di dalam industri. Ini industri outputnya 8,7 billion US dollar dengan hampir 20.000 job. Ini hanya terkonsentrasi pada daerah yang sebesar 300 hektar, yaitu daerah Seletar. Ini yang barangkali kita perlu pakai sebagai contoh. Negara yang kecil dia bisa membuat suatu high quality collaboration dan nilainya cukup besar. Indonesia barangkali 1 billion aja nggak sampai. Mohon saya dikoreksi kalau. Lanjut. Nah, kalau kita bicara potensi pasar, ini adalah data 2 tahun yang lalu sebelum COVID, itu ada 6,3 triliun US dollar untuk delivery atau market value dari pesawat terbang jet, mulai dari regional jet, single aisle, wide body, freighter, dan di situ saya tambahkan apa yang sekarang Indonesia coba lakukan, yaitu mengembangkan pesawat regional turboprop. Itu kecil sekali kalau dibandingkan yang lain, tapi lumayan kalau kita bisa melakukan dengan baik. Dan kita punya satu pengalaman, meskipun pengalaman itu belum tuntas, itu baru sebagian dari development. Kita masih harus masuk ke dalam bagaimana bisnisnya, bagaimana membangun infrastruktur investasinya, bagaimana membuat upaya yang ada itu lebih merata dan bisa dibagi dengan ekosistem industri yang ada. Itu belum. Jadi ini yang sebetulnya menjadi ide pokok munculnya pengembangan pesawat terbang 80 penumpang. Lanjut. Indonesia secara statistik diramalkan akan menjadi negara keempat terbesar di tahun 2020. Ini belum ada COVID pada waktu itu, tapi karena economic growth sebagai pengguna dan juga infrastruktur industrinya diharapkan atau diprediksi oleh IATA, kita akan menjadi negara besar di dalam air transportation. Ini prediksi yang seharusnya tidak menindakbobokkan kita dan harusnya kita segera menyiapkan diri. Ini masih question mark apa kita bisa mencapai.
Lalu ya, sepertinya Pak Agung keluar tidak sengaja atau jaringannya terputus dan saat ini sedang keluar dari Zoom. Kita tunggu beliau untuk masuk. Sementara ini mungkin Pak Toto bisa memberikan sesuatu pandangan tentang forum ini sambil kita menunggu kembali Pak Agung. Silakan Pak Toto. Ya, terima kasih. Emang saya sudah nunggu untuk disuruh bicara. Pak Toto masih terakhir Pak Toto jatahnya. Ya, oke. Udah ngebet nih ya. Ya ini saya kira baik sekali kalau kita urut dari depan ya. Itu dari topik kemudian masukan-masukan dari para undangan. Ya saya kira ini. Oke, udah mas. Alergi atau asma? Kase alergi sih enggak, tapi asma kemungkinan Ase bukan langsung asma, tapi Kase itu apa? Ya Mas Agung. Suaranya hilang semua. Pak Arsono dengar? Ya, silakan Pak Toto. Tadi memang putus ya. Saya juga nggak bisa dengar, malah hilang saya. Baru masuk lagi saya. Oke. Mungkin bagus. Sekarang bagus. Sekarang bagus. Ya, bagus. Sekarang bagus. Ya. Kalau udah bagus ya syukurlah. Jadi kita masih ada 4 menit ini nunggu Pak Agung kembali. Silakan Pak Toto. Bentar saya kira dia recover. Ya, saya kira dilihat dari depan dan komentar-komentar sudah masuk semua. Kemudian Bu Moderator berusaha untuk menyusun satu summary gitu ya. Ini saya kira akan menjadi checklist kemudian untuk kegiatan berikutnya. Saya berpikir bahwa kita nanti kan tidak berhenti di sini, dan terima kasih pada para undangan Bapak Ibu yang sudah hadir, para senior, untuk kemudian kami memohon kesediaannya atau perkenannya untuk nanti ada program pelatihan terutama untuk baik dari level basic sampai dengan level advance. Nah, Bapak Ibu ini kayaknya kalau bisa mau kita kerjain nih, diminta jadi dosen luar biasa gitu. Ya, sesuai dengan topiknya, kompetensinya. Balik Pak Toto, kita sih biasa dosen biasa di luar, bukan luar biasa. Oh iya, lupa saya. Dan saya kira akan menarik Pak, karena bayarannya juga menarik Pak Indra. Kalau bayaran menarik Pak Indra, silahkan Pak Indra. Silakan. Oke, sambil nunggu Pak Agung. Baik, saya kira gitu. Saya kira gitu, Moderator. Silakan. Baik. Mungkin panitia bisa mengontak Pak Agung status beliau untuk reconnect seperti apa sehingga kita bisa lanjutkan acaranya. Silakan panitia. Ini Pak Agung sedang proses untuk masuk. Tunggu. Mungkin Pak Profesor Tresna bisa menanggapi pertanyaan di sesinya Pak Cepi tadi, karena tadi kita tidak memungkinkan untuk Bapak menanggapi karena waktu terbatas, tapi sambil menunggu Pak Agung kembali, silakan Pak Tresna mungkin bisa menanggapi pertanyaan yang kemarin tadi di sesi kedua. Hanya listrik di rumahnya mati tuh Pak Agung. Bu Yuli, saya yang mana Bu? aja. Nanti kalau Bapak pulang juga sudah pakai, nanti Udah balik tuh? Balik. Pak Agung? Oke, silakan kalau Pak Agung sudah kembali, mungkin kita lanjut lagi materi ketiga. Mohon maaf, gangguannya mendadak. Ya. Bisa Oke, Pak Agung. ditayangkan kembali. Oke, Pak Agung, silakan. Halaman 9 ya. Jadi Pak Agung tadi lepas di menit ke-7, silakan Pak Agung, masih ada waktu 7 menit. Silakan Pak Agung. Mohon halaman 9. Oke. Lanjut. Kita sudah melakukan upaya antar generasi sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ada fase pengembangan yang dilakukan dari perintisan di zaman Perang Kemerdekaan tahun 60-an, kemudian tahun 70-an itu muncul namanya PT Nurtanio, dan kemudian kulminasinya ada di tahun 2000, tapi setelah ada economic crisis
itu semua hancur dan sampai saat ini kita belum bisa membangun satu ekosistem yang mampu untuk membangun karya-karya yang besar, kecuali ada satu upaya oleh Bappenas dan LAPAN dan PTDI itu untuk N219. Lanjut. Ini kita skip aja. Kita berupaya dengan mencoba membuat satu kolaborasi bersama dengan seluruh ekosistem Dirgantara, itu mengembangkan yang kita sebut dengan roadmap industri Dirgantara. Kita mempunyai legal infrastructure, aspek transportasi, aspek industri, aspek inovasi, tapi sampai sekarang ini masih belum mengerucut dan belum menjadi satu kebijakan nasional bagaimana secara sistemik Indonesia itu membangun industri Dirgantaranya. Lanjut. Kita menyusun rencana ini menggunakan satu wahana yang kita sebut dengan R80, yang intinya adalah membangun satu upaya yang cukup masif yang bisa diikuti oleh banyak sekali stakeholder. Ini kalau ke halaman 15, ini ada peta dari kelas pesawat. Mungkin langsung ke halaman 15, kita akan mengambil di sisi yang paling bawah, yaitu regional turboprop, dan bila mana mungkin itu masuk ke regional turbojet. Tapi ini pun kita masih mempunyai hambatan. Roadmap kita adalah kita membangun industri ini berdasarkan satu proyek. Proyek ini yang kita harapkan untuk bisa menampung seluruh ekosistem kita sehingga ada satu kolaborasi bekerja bersama. Tadi kalau kita dengar Pak Cepi mengatakan bahwa ini adalah membangun disiplin, dengan wahana proyek ini kita bisa membangun disiplin kolaborasi dan disiplin industri dan turunannya. Dan pesawat proyek besar ini bisa menjadi tumpuan untuk ekosistemnya, misalnya itu adalah supply chain-nya, untuk juga membangun kemampuan bisnis yang secara bertahap akan dikembangkan dengan rencana besar membangun produk roadmap. Di halaman 16 itu ada satu roadmap mulai dari 20 seat, 70 seat, kemudian higher capacity, kita belum tahu apa, yang intinya adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2, substitusi impor. 3, masuk pasar regional dan internasional. Dan 4, menjadi bagian dari global supply chain. Kita di dalam R80 ini mendorong masuknya supply chain dalam negeri. Misalnya yang ada sekarang organisasinya adalah INACOM, Indonesian Aircraft and Component Manufacturing, itu kita masukkan di situ. Nah, platform ini yang sebetulnya kita dorong kepada pemerintah untuk bila mana pemerintah itu tidak sanggup sendirian melakukan pengembangan pesawat skala sebesar ini, di industri masih ada potensi-potensi yang bisa melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah dengan cara-cara yang disepakati untuk membuat suatu game bersama, game besar bersama, di mana semua itu terlibat. Nah, di sini kita belum berjalan. Ini yang saat ini kami sedang melakukan satu negosiasi dengan
mitra strategis di luar yang tertarik untuk bekerja sama secara strategis dengan Indonesia. Ini yang saat ini upayanya adalah investasi masuk, negara tidak harus invest, negara memfasilitasi, negara membuat regulasi, negara membuat kemudahan-kemudahan supaya industri ini bisa tumbuh. Kita tidak minta pendanaan dari pemerintah, tidak ada dana dari APBN. Tetapi pendanaan ini harus juga difasilitasi sehingga tetap ada satu proses bisnis di mana Indonesia mengembangkan satu upaya dan pasarnya ada, di mana pasarnya yang ada itu adalah pasar Indonesia, dan saat ini kita mempunyai dasar hukum di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai inovasi. Itu ada satu klausul di mana negara bisa membeli produk-produk inovasi nasional. Nah, kalau kita bisa Agung, 1 menit lagi Pak Agung. Kalau kita bisa merangkai itu, maka kita ada satu business case yang bisa kita lakukan karena kita mempunyai kans untuk mendanai ini di luar APBN. Manpower development ini merupakan dengan tingkat manajerial baik di swasta maupun pemerintah. SDM perlu wadah, yaitu proyek industri yang harus diciptakan oleh pemerintah dan atau swasta. Kesimpulan, Indonesia termasuk negara yang berpotensi menjadi negara berpenghasilan tinggi jika dapat memaksimalkan industri berdasarkan inovasi. Kegiatan inovasi adalah kegiatan jangka panjang, termasuk menanamkan nilai-nilai tadi disebut oleh Pak Cepi, pengetahuan, keterampilan, dan menciptakan wahana, di mana wahana itu adalah proyek yang bisa dipakai untuk industri ikut serta dan mengembangkan kemampuan bisnisnya di dalam proyek-proyek tersebut. Regenerasi menjadi penting, peranan perguruan tinggi dan di sini termasuk juga lembaga pendidikan vokasi menjadi sangat penting dan perlu didukung dalam sistem industri penerbangan. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu lewat. Terima kasih Ibu Yuli. Terima kasih Pak Agung. Oke, jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Agung adalah bahwa ICAO sebagai pengelola penerbangan sipil di dunia melakukan satu strategi objektif yang selalu sustainable. Dan di Asia Pasifik ada 29,98 million jobs opportunities dan 626 billion USD in GDPs. Dan hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk peningkatan ekonomi dan perlu dikolaborasikan opportunity-nya. Bahkan di Singapura sebagai suatu negara yang kecil sudah melakukan kolaborasi dan mendapatkan high quality business out of it. Di pengembangan ekosistem dirgantara, roadmap industri dirgantara telah dibuat tapi hal ini masih memerlukan kolaborasi lain dari para stakeholder-nya. Dan roadmap tersebut dikembangkan berdasarkan proyek besar yang akan menampung seluruh ekosistem penerbangan dan membangun supply chain serta membangun bisnis. Dan hal itu juga akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para sumber daya manusia atau insan dirgantara. Jadi dalam hal ini regenerasi menjadi sangat penting dalam pengembangan industri penerbangan. Gitu saja, maka saya persilahkan pertanyaan bagi yang mau, silahkan raise hand. Oke, saya belum lihat siapa yang raise hand atau seperti biasa. Udah ada 3 tuh yang raise hand. Oke, saya belum lihat, silahkan diulang raise hand atau karena saya tadi nggak melihat. Pak Budi Mulyawan tuh, Pak Budi Oke, Mulyawan. Pak, silakan Pak. Pak Mulyawan, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, Mas Agung, Pak Cepi, Pak Trisna, dan teman-teman lainnya yang mengikuti terus diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Agung ini, apa yang tadi saya sedikit mengikuti Pak Cepi tentang disiplin dan juga tentang pendidikan yang disinggung oleh Pak Trisna. Itu merupakan PR untuk kita semua. Jadi kalau kita mau membedah industri penerbangan,
kita belajar dari masa lampau, pengalaman yang masa lampau, kita belajar dari ekosistem yang sekarang ini kita jalani, dan bagaimana kita menyusun strategi masa depan yang baik. Saya melihat bahwa banyak pengalaman-pengalaman waktu kita membangun industri dirgantara, PTDI sekarang, dulu PTN, itu merupakan kesempatan emas. Karena Pak Habibie waktu itu diberi seolah-olah kayak cek kosong untuk mengembangkan industri strategis. Belum tentu terjadi lagi untuk beberapa tahun ke depan ini, bahwa Presiden mempunyai political will yang sangat kuat mendukung industri strategis. Nah, jadi kita banyak belajar mestinya. Mengapa kesempatan itu lewat begitu saja? Saya masih ingat tahun 90-an itu, di pertengahan 93, sama-sama Indonesia dan Cina mengajukan sertifikasi untuk pesawat ke FAA. Cina itu Y-12, kita N250. Dan timnya juga relatif sama. Ketua timnya itu saya masih ingat perempuan, dia ekonom sebenarnya, bukan seorang aviation. Nah, sehingga kita bisa belajar banyak. Mengapa Cina sukses sampai sekarang? Kita berhenti di tengah jalan. Ini pelajaran yang sangat mahal, yang harusnya kita bisa ambil hikmahnya, tidak mengulangi jatuh pada lubang yang sama. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana dengan proses sertifikasi yang benar. Seringkali kita tidak memperhatikan dengan jeli, karena memang pelajarannya agak panjang. Untuk N219 misalnya, ini lama tertunda baru selesai. Bersyukur kemarin akhirnya keluar type certificate untuk N219. Selamat untuk tim N219 PTDI dan 8. Namun ke depan kita harus juga melihat apa sih yang terjadi dengan kehidupan new normal nanti yang kita harapkan segera bisa kita masuki. Karena kita selama ini hidup dalam hyper reality yang berlebihan. Dengan adanya pandemi COVID ini seolah mengingatkan kembali. Kita harus sakmatyo, hidup yang secukupnya saja yang harus kita lakukan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk bertahan hidup dan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Nah, industri apa yang berkaitan dengan penerbangan? Kalau kita, misalnya Mas Agung tadi menyampaikan ada industri besar ya, yang padat modal, padat teknologi. Kita juga harus berpikir industri pendukungnya, yaitu vendor. Vendor produk ini merupakan satu industri yang tidak kalah pentingnya. Bahkan setelah ada perang dagang antara Amerika dan Cina kemarin itu, kita terbuka matanya. Waktu Amerika mengembargo superkonduktor atau semikonduktor, ternyata 80% produk itu dikuasai oleh Taiwan. Kita baru sadar itu. Nah, oleh karena itu, saya teringat dulu ada industri rokok. Ternyata ada pengusaha kita yang tidak ramai-ramai terjun dalam industri rokok kretek yang pakai filter. Dia nggak peduli dengan industri rokoknya, tapi dia peduli dengan industri filternya. Cukup pegang filternya, semua industri rokok tergantung pada dia. Nah, untuk industri penerbangan, sekarang ini kita dihadapkan kenyataan bahwa ada touchless dan contactless teknologi yang harus dikembangkan untuk menjaga protokol kesehatan. Sudahkah kita menuju ke sana? Sudahkah kita meminta para akademisi industri dan pemerintah fokus pada industri touchless dan contactless ini? Dan vendor-vendor juga harusnya sudah mulai kita perhatikan. Jadi pada dasarnya menyongsong revolusi industri 4.0 dan cyber industri ini, kita dihadapkan pada kenyataan. Siapa yang menguasai industri mikroelektronik, dia akan menguasai teknologi. Selain itu ada lagi industri mengenai energy storage. Ini juga merupakan kunci untuk menguasai transportasi.
Jadi ke depan kita harus bisa menguasai ya biofuel, bioenergi, bio dan lain-lainnya yang merupakan harapan masa depan. Sehingga dalam konteks ini saya ingin juga minta pendapat dari Mas Agung ini, terutama. Jadi bukan hanya pabrik besarnya, namun juga pabrik-pabrik kecil yang mendukung pabrik besar itu. Karena vendor item ini bisa ribuan. Dan semuanya untuk industri penerbangan itu harus approve sebelum pesawat tersebut bisa beroperasi. Jadi ini sangat merupakan tantangan sangat besar, sehingga kalau kita ingin menyiapkan ahli-ahli di bidang tersebut, ini juga membuka kesempatan yang sangat luas untuk dunia pendidikan, dunia yang juga membutuhkan kompetensi. Oleh karena itu, marilah kita melakukan transformasi digital tidak setengah-setengah. Sekaligus kita melihat peluangnya, sekaligus kita mendukung industri besarnya, tanpa harus kita mengalami pengalaman yang sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Di sini kita masih ada Pak Rowin dan Pak Indra. Saya persilahkan dulu Pak Indra, Bapak Rowin. Nanti Pak Agung bisa tanggapin setelah Pak Rowin dan Pak Indra. Silakan Pak Rowin. Jadi saya dulu ya, bukan Pak Indra ya. Oke. Ya. Maaf Pak Indra. Bukannya lak senior, dipersilakan moderator. Pak. Enggak, yang rambutnya lebih putih aja dulu deh. Yang ganteng dulu, habis itu yang paling ganteng. Terima kasih Pak Agung, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat, Pak. Saya ini sangat tergelitik ya. Pada waktu menyelesaikan studi dulu S2, maka saya mengambil 2 topik untuk master thesis saya. Pertama, maintenance engineering, baik di Fokker maupun di KLM. Jadi ini di belakang nih, di hilir, continuing airworthiness pesawat terbang. Dan topik kedua master thesis saya ambil di laboratorium, di structure materials. Saya mendalami material and structures. Jadi kembali ke IPTN sebagai bagian dari tim inti N250 bersama Pak Agung di sini, almarhum Pak Alex dan semua teman-teman lain. Saya ya merupakan ujung tombak sertifikasi karena material specification, proses specification di IPTN itu atas approval saya semua. Saya tergelitik untuk mengajak Pak Agung, UTP, semua teman-teman lain. Coba kita sadari, negara kita sumber daripada aluminium. Alumina kita cukup baik dan sudah dipatok di ijon lama oleh Jepang salah satunya. Negara kita sekarang ini sumber nikel yang cukup besar. Sekarang sudah banyak pabrik nikel mulai direncanakan dan dibangun. Kita sudah punya industri pesawat terbang, kompetensi kita juga cukup banyak gitu. Sudah puluhan tahun kita sudah mendesain pesawat terbang. Sekarang ada R80. Dan tadi saya katakan bahwa transformasi teknologi penerbangan ini khususnya sekarang di pesawat ringan sampai dengan menengah, tendensinya akan beralih ke propulsi elektrik. Kita lihat, mulai aluminiumnya kita ada, baterainya kita ada. Teknologi propulsi listrik tidak sekompleks teknologi propulsi bahan bakar fosil, dalam hal ini turboprop atau turbofan. Di mana untuk mesin-mesin turbofan ini metalurgi sangat-sangat krusial. Mesin-mesin buatan Rusia misalnya. Sampai sekarang Pak Cepi pasti mengetahui bagaimana mesin-mesin pesawat tempur kita atau pesawat transport kita yang buatan Uni Soviet dulu atau sekarang Rusia itu umurnya cuma
Berapa jam? 500 jam, 1000 jam, selesai, buang, ganti. Nggak ada istilah overhaul di mesin-mesin tersebut untuk jangka menengah maupun panjang. Mesin-mesin buatan Barat, Rolls-Royce, atau General Electric, atau Pratt & Whitney, atau CFM International, semua usianya bisa panjang, puluhan ribu cycle, puluhan ribu jam. Dengan overhaul mereka bisa diremajakan terus. Kuncinya adalah di powder metallurgy, ya, karena di situ kekuatan turbin, di situ kekuatan sudu-sudu kompresor maupun turbin itu sangat menentukan. Juga di ruang bakarnya. Kembali ke motor listrik, ya. Saat ini kita mengamati perkembangan drone yang demikian pesat. Jadi dikombinasikan dengan pengalaman kita bersama dulu di IPTN. Pada saat kita mengembangkan 212, nobody cares. Seluruh dunia cuma ngelihat aja. Kita berkembang kerjasama dengan KASA, dengan CN235, nobody cares. Cuma ngelihat aja, Indonesia tambah pinter. Kita masuk ke N250, saya merasakan bagaimana IPTN dulu disupport 200%. Kenapa? Karena kita merupakan pasar daripada komponen-komponen pesawat terbang maupun material. Mungkin Pak Agung juga bisa mempertimbangkan sekarang, karena Pak Agung 2 kaki nih, 2 topi nih. Di RAI iya, di UTP iya gitu. Jadi apakah bisa kita mulai gitu, sambil menunggu investor juga mulai mempertimbangkan R80 ini apakah nanti tetap berbahan bakar fosil dengan turbofan atau elektrik motor, atau mungkin dibikin derivatifnya yang lebih kecil, yang berpropulsi motor, sehingga kita ini menjadi pemain propeller yang kuat. Karena di dunia ini pesawat propeller ya tetap dibutuhkan, dan apalagi untuk negara kita ini yang akan menjadi rebutan pengaruh nih, daripada yang di utara ada merah, di barat dan timur ada biru gitu, rebutan pengaruh gitu. Sampai 2030 banyak sekali rebutan investasi masuk ke Indonesia. Intinya untuk kasarnya menguasai pasar Indonesia ini. Nah, demikian Pak Agung masukan saya. Melalui UTP mungkin bisa betul-betul difokuskan persiapan penguasaan teknologi propulsi maupun avionics yang tadi sudah disampaikan Pak Kresna. Demikian masukan saya, mohon berkenan menanggapi Pak Agung. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Indra, tapi jangan lama-lama ya Pak Indra, waktunya sangat terbatas. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Mas Agung. Memang karena saya ikut bicara mengenai R80 udah cukup lama Mas Agung ya, udah dari tahun 2017-an kalau nggak kita bicara, karena berkaitan dengan saya bicara dari sisi airline yang mau beli atau mau sewa pesawat R80 ya, tapi kemudian dan tadi Mas Agung sudah mengatakan, tadi kita khawatir karena pemerintah mengatakan tidak lagi masuk dalam program strategi nasional, kemudian Mas Agung mengatakan kita biaya sendiri bagus gitu ya. Jadi kita tahu bahwasanya R80 dengan turbo propellernya ini untuk dipakai di domestik, yes. Nah, hanya mungkin saya sekali lagi, kami dari komunitas airline, apapun pesawat tadi, apalagi dengan para win yang bisa membuat pesawat itu lebih ringan lagi, karena kita punya pengalaman kan dengan KASA bandingkan dengan Twin Otter. Kami di airline lebih sejuk Twin Otter, jujur aja, karena pilot yang kita angkut sumber rezeki kita dari pilot bisa. Dan kemudian terakhir pada waktu itu N235, ingat mungkin Pak Agung waktu kita dengan beliau di Kuningan ya, dengan almarhum Habibie, yang saya langsung komen kaitannya dengan Dimas Budi Mulyawan tadi, berkaitan dengan vendor. Jadi jangan sampai terjadi lagi kita airline ini, kami contoh pengalaman di Merpati, punya CN235 ada 14 pesawat, tapi tiap hari terbang hanya 3-4 pesawat, 5 pesawat. Aduh, bebannya berat sekali. Karena apa? Ternyata berkaitan dengan spare part-nya. Gitu. Jadi ini please, yang disampaikan Pak Budi Mulyawan, RAI ini dan sekarang sudah disiapkan untuk
vendornya tadi, sehingga pada waktu nanti benar-benar sudah selesai jadi dan itu sudah siap gitu Mas Agung. By the way terakhir Mas Agung, kapan nih, kita sih nunggunya begini aja, kapan R80 masuk pasar? Karena kita lama persiapan dalam perhitungan ke depan kita. Ya itu aja Mas Agung yang bisa ini. Selamat dengan R80 yang jalan terus Mas Agung, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Mangga Pak Agung bisa ditanggapin, Pak Rawin dan Pak Indra, silakan. Terima kasih Pak Budi, Pak Dan Pak Budi Rawin, juga. Pak Indra. Ini saya jawab satu rangkaian aja ya. Jadi memang saat ini R80 ini sudah berjalan 8 tahun. Dalam 8 tahun itu 4 tahun kita sudah bisa mendefinisikan konsep pesawat terbang. Jadi konseptual desainnya itu sudah. Dan kita sudah berhubungan sangat intens dengan vendor. Vendor ini ada 60 vendor asing dan sekitar 5 vendor dalam negeri. Prinsipnya kita di dalam R80 itu membuka seluas-luasnya. Masuknya investasi untuk vendor companies. Salah satu kriteria kita di dalam nanti vendor selection itu adalah pertama ya tekno-ekonomisnya harus masuk, business case-nya harus masuk, tapi yang ketiga itu melibatkan perusahaan Indonesia untuk ikut di dalam supply chain ini. Jadi platform kita sudah selesai di tingkat OEM, kita sudah bisa mendefinisikan up to systems architecture, system failure hazard analysis. Kita sudah siapkan yang disebut dengan ARP 4754 itu yang sekarang menjadi panduan bagaimana kita melakukan satu proses pengembangan sistem dari aircraft system sampai dengan item, sampai dengan komponen. Dan setelah itu verifikasinya juga mulai dari komponen sampai dengan pesawat. Itu sudah siap. Tapi 4 tahunnya ini kita terombang-ambing masalah pendanaan. Pendanaan ini tidak mungkin kalau negara tidak ikut. Dalam pengertian bukan negara harus mendanai, tapi negara harus play positive role di dalam membangun membangun bisnis. Nah sekarang kita sedang dalam proses negosiasi dengan Rusia. Rusia tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia sebagai mitra strategis. Ini bukan partner yang sangat ideal, tetapi paling tidak ini bisa mengangkat creditworthiness-nya R80. Jadi kita menyiapkan satu strategi yang sangat hati-hati. Kita juga tidak ingin terjebak di dalam CATSA. CATSA itu adalah Countering American Adversary Through Sanction Act. Itu ada pasal-pasal karet yang bisa disampaikan dan kita sejauh ini stay within civilian airplane. Dan partner yang kita bicara adalah UAC, dan kita juga hati-hati karena UAC ada armnya yang jual persenjataan. Jadi tapi alhamdulillah kita dengan bimbingan Kementerian Luar Negeri dan Kemenristek yang lalu itu meniti itu. Jadi dari sisi development sebetulnya program ini sudah siap untuk menjalin kolaborasi. Tetapi memang tidak mungkin ini tanpa ada satu financing yang cukup. Rusia kita harapkan menjadi satu, kalau istilahnya di dalam glider ini termik. Ini mungkin nggak sampai cukup tinggi, tapi bisa lebih tinggi untuk ke fase berikutnya. Dan kemudian memang ada skema-skema pendanaan yang sifatnya strategis, yang ini menggunakan dana-dana global. Ini yang sekarang kita tempuh, tapi intinya tetap seperti yang tadi disinggung oleh Pak
CEPI, negara harus ikut. Nah, negara itu ada di mana? Ada Menteri Investasi, ada Menteri Research, sekarang ada BRIN. Tapi bagaimana ini membuat satu orkestra, siapa yang memimpin? Nah, kemarin itu kita masih tadinya Kemenristek yang kita minta untuk dorong, tapi Kemenristek hilang. Sekarang kita dengan Bappenas, karena Bappenas sudah melakukan pembicaraan langsung dengan kita dan Presiden mendukung, bahkan ada pemikiran ini masuk lagi program strategis nasional gimana? Saya bilang nggak perlu sepanjang bahwa all the essential element dari dukungan itu harus ada, membantu investasi FDI masuk ke Indonesia itu cukup, dan the rest let us do it. Inti yang saya ingin sampaikan itu adalah bahwa kolaborasi ini harus kita create dengan satu pakem-pakem tertentu. Jadi nggak bisa main tabrak aja. Kita harus ada prinsip, tadi saya setuju sekali Pak CEPI, itu ada dewan yang melihat aerospace ini sebagai satu visi, sebagai satu center of gravity daripada pengembangan, di mana ini bisa bisa efektif dan bisa menarik gerbong. Kita tidak bisa hanya mengharapkan dari industri komponen. Kita juga tidak bisa mengharapkan dari industri pesawat kecil. Pesawat kecil itu multiplier efeknya juga kecil karena memang nilai bisnisnya juga kecil. Nah, inilah yang kita ini sok tahu untuk bisa mengajak pemerintah. Tapi harusnya kalau semua bisa mendengar, dan ini memang PR kita bagaimana convince government. Dan ini masih ada elemen-elemen yang ini selalu muncul dan tenggelam. Dulu kita dapat PSN, kemudian dirubah dengan satu alasan yang sederhana bahwa kita memang programnya beyond 2024, jadi dihilangin. Tapi 3 hari kemudian kita dibantu oleh Kemenristek untuk menjadi program research nasional yang akan dirubah menjadi program research dan inovasi nasional. Inovasi itu karena waktu itu memang rencananya Kemenristek adalah juga sekaligus kepala BRIN. Jadi elemen inovasinya sudah masuk, perangkat hukumnya sudah masuk, tapi ini kemudian menterinya tidak. Jadi there are so many changes. Ini ibarat kalau weather ini tidak selalu weathernya baik, ini kadang-kadang ada bad weather, tapi we need to manage supaya ini survive. Ide dari Pak Budi, Pak Indra, kita sangat aware. Jadi di dalam roadmap industri dirgantara itu, kita usulkan satu ekosistem. Itu mulai dari pesawat terbang, program pembuatan pesawat, program maintenance, Pak Rawin juga ada di dalam itu, Pak CEPI juga sebagai senior juga mengawasi itu. Ini semua kita bangun ekosistemnya. Tapi kita juga mesti ingat bahwa ini pernah terjadi untuk industri otomotif. Dulu kita pengen bikin mobil sendiri, tapi habis itu ada argumen, nggak usah pesawat, nggak usah mobil, komponennya aja. Kemudian kita beralih komponen. Tapi di akhirnya komponen itu bersaing dengan komponen-komponen dihadirkan oleh oleh OEM. Jadi we cannot control siapa yang nanti akan kebagian kue. Jadi ini kalau kita bicara industri pesawat terbang sebagai satu satu bagian daripada bagaimana Indonesia secara geopolitik itu kuat di dalam industrinya, we have to think secara menyeluruh. Memang kita belum melihat terobosannya seperti apa. Yang kita harapkan, kita dengan model bisnis yang terakhir ini kita coba. Kalau enggak, ya memang kita harus cari strategi yang lain. Saat ini UTP sedang, tadi nggak dijelasin oleh Pak Tresna, tapi kita mengembangkan memang ilmu-ilmu yang menjadi dasar untuk
future transportation system. Kita akan bikin S1 penerbangan, S1 elektro, S1 IT, S1 apa lagi? Elektro, aeronautics, mesin, elektro, IT. Nah, kalau itu digabung, elemen-elemen itu yang nanti akan menjadi dasar, kita bisa bikin drone, kita bisa bikin electrical propulsion, ya, bukan bikin propulsion ya, tapi menggunakan electrical propulsion untuk pesawat-pesawat kecil. Untuk pesawat kecil sekarang sudah ada untuk kelas Cessna Caravan, itu 670 horsepower, itu bisa udah bisa terbang dengan endurance yang memadai, karena memang masalahnya efisiensi dari atau energi konten dari baterai ini masih belum memungkinkan untuk pesawat sekelas R80. Tapi kita sudah bicara dengan Rolls-Royce, saya minta roadmap-nya dia untuk pengembangan hybrid dan propulsion. We start doing the design, jadi apa yang kita sudah desain untuk R80 dengan conventional propulsion, ini dalam waktu dekat kita mulai melihat bagaimana, kita mulai tambahkan di dalam rencana ini bagaimana electrical airplane atau juga ada teknologi yang lain lagi yaitu hydrogen fuel. Itu juga teknologi yang dianggap viable. Nah, ini dua teknologi ini akan masuk di dalam conceptual design. Jadi R80 akan ada satu design review, kemudian secara kebijakan kita akan menyiapkan untuk teknologi itu. Tapi kita belum tahu time frame-nya. Jadi ini memang sebagai satu upaya ini memang kompleks, dan sebenarnya R80 ini sudah banyak bicara bukan hanya di desain dan development dari satu produk, tapi bagaimana kita menggalang kolaborasi dengan seluruh ekosistem. Belum tahu ujungnya karena kita baru ganti kementerian yang mengelolanya. Ini nanti akan kita pursue lagi seperti apa. Tentunya nanti ada perubahan-perubahan, we have to adjust. Dan yang kedua, kita di OTP menjajaki pengembangan drone. Ini Pak Anton heavily involved di sini dengan beberapa ekosistem pengusaha drone. Kita menjajaki drone yang bukan yang sekarang banyak beredar, tapi sesuatu yang agak lebih besar, yang nantinya itu akan mengcover segmen small freighter. Small freighter itu kalau di Amerika itu dikuasai oleh Cessna Caravan. Jadi payloadnya itu kira-kira sekitar 1,8 ton. Nah, ini teknologinya nanti menuju ke sana, tapi memang kalau sekarang kita mulai the availability dari komponen off the shelf yang siap itu belum sebesar itu. Jadi ini sambil jalan, tapi benar message-nya Pak Budi dan Pak Indra, kita menjajaki other segment, yaitu pesawat drone. Memang drone ini adalah teknologi yang memungkinkan proyek pesawat terbang itu tidak harus sebesar R80. Ini bisa dilakukan small and medium enterprises. Nah, inilah kita juga akan coba, Pak. Jadi tadi itu saya sebetulnya presentasi R80 itu bukan untuk R80-nya, tapi as an example bagaimana kita membangun industri. Karena ini pertanyaannya cukup luas jawabannya, how we should build industri dirgantara. Nah, ini menyangkut pertama adalah membangun the basic kompetensi, karakter dan segala macam yang tadi sudah disampaikan Pak CP. Yang kedua adalah to select the business seperti apa, tapi bagaimana we do the business. Nah, ini Pak Agung, maaf waktunya sudah habis. Karena kita harus masuk ke sesi berikutnya. Alarmnya bunyi. Terima kasih. Terima kasih.
kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.